Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mengenal Allah. Allah itu siapa gitu. Allah sudah memperkenalkan dirinya dengan menyebut dirinya innani ana Allah. Sesungguhnya aku itu Allah. Jadi Allah menyebut dirinya Allah, maka mau nggak mau ya kita perkenalan kalau Allah itu adalah Allah. Jadi kita nggak boleh memanggil dengan panggilan selain nama Allah. Kemudian Allah juga menyebut dirinya sebagai yang menciptakan kita. Am khaliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa mereka sendiri? Kan dua-duanya nggak mungkin. Kita nggak mungkin menciptakan diri kita sendiri. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga sudah sampaikan bahwasanya Allah yang membentuk diri kita di dalam rahim. Allah berfirman, "Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Allah lah yang membentuk kamu dalam rahim menurut apa yang Dia kehendaki. Makanya akhirnya keluarnya kita ini berbeda-beda. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang hitam, ada yang putih. Kemudian Allah juga menyatakan kalau Allah yang menciptakan semua selain kita, semua makhluk. Qul rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Maka Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Dan kemudian semua yang ada di alam semesta Allah juga yang menciptakan. Jadi Allah mengklaim semua itu wa min ayati lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda kuasanya adalah adanya matahari, bulan, kemudian siang dan malam. Dan ketika semua Allah nyatakan sebagai makhluknya, Allah meminta apa? La tasjudu lisamsi wala lil qamar. Jangan sujud kepada makhluk-makhlukku, apakah itu yang namanya matahari, apakah itu yang namanya bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Sujudlah kepada yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Nah, kemudian Allah pastikan juga rezeki kita datangnya dari Allah. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi." Siapa yang kemudian memberikan rezeki kamu dari langit? Siapa? Kalau enggak Allah. Kemudian yang memelihara kita juga Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menegaskan itu, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan yang luas bagimu dan langit sebagai atapnya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kemudian kita melanjutkan setelah kita tahu itu semua adalah Allah yang berbuat, Allah yang melakukan, Allah yang menjaga, yang menciptakan, yang memberi rezeki. Terus kita yang kedua adalah kita harus mengenal Allah sebagai al-uluhiyah, sebagai al-ilah ini, yang disembah ini. Nah, maka Allah menyebutkan pada Quran surat Al-A'raf ayat 54, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal ars." Sesungguhnya Rabbmu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa di atas arsy-Nya. Yughshil lailan nahar, melakukan pergantian malam dan siang. Yatlubuhu hasisa, dan semua itu terjadi dengan cepat. Tadinya malam tiba-tiba udah pagi, tadinya pagi tiba-tiba udah malam. Wasyamsa wal qamar wan nujum. Nah ini langit, matahari, bulan dan bintang musakhkharatun bi amri. Semuanya tunduk pada perintah Allah. Nanti kalau itu enggak tunduk sama perintah Allah bisa jadi tabrakan ini. Alalahul khalq wal amr. Ketahuilah bahasanya yang memiliki kuasa mencipta dan memerintah itu cuma Allah. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tegas menyatakan semuanya Allah ciptakan, kemudian semuanya musakhkharatin bi amri, manut sama perintahnya Allah. Makanya kita sebagai manusia yang lebih kecil daripada matahari, bulan dan bintang, ya, kita bahkan dinyatakan fi ahsani taqwim, dibekali penciptaan yang terbaik, ada otak, ada macam-macam. Maka kita juga pasti diminta untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru kadang manusia itu lupa kalau ciptaan Allah. Makanya Allah SWT menyebut wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Maka dengan dibekali otak justru kadang manusia itu
tidak menggunakannya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati enggak digunakan untuk merenungi. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata enggak digunakan untuk melihat. Walahum adanun, dan punya telinga la yasma'una biha, tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am, manusia-manusia seperti itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih hina. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba harus paham kalau dia adalah ciptaan Rabb-nya, ciptaan Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah paham kalau itu ciptaan Allah, maka harus menyembah hanya kepada Allah. Dan dalam hal ini yang diminta oleh Allah itu enggak banyak, salat 5 waktu. Kemudian pada Quran surat Al-Baqarah ayat 21, Allah berfirman, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang menciptakan kamu, kita ini. Wal ladzina min qablikum, dan yang sebelum kamu, sebelum kita. Kita dulu punya mbah buyut, punya mbah canggah, wareng, semua Allah ciptakan, dan mereka semua sudah mati. Sekarang kita hidup dan bentar lagi kita mati. Maka kalau kemudian kita tidak memperbaiki diri sebagai hamba, tidak menjaga keimanan sebagai hamba, lalu Allah kemudian mematikan kita di atas ketidakimanan, maka setiap kita tetap akan bertanggung jawab masing-masing atas cerita hidup kita sendiri-sendiri. Makanya ibarat ada kereta, jenengan pun nyekel tiket. Ning nyoba tiket tapi ra gelem numpak kereta ya ditinggal. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita hidup ini bukan buat senang-senang foya-foya, tapi untuk memastikan kita itu menjadi hamba yang beriman dan bertakwa, mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, beribadah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena orang-orang dulu sudah datang dan pergi, sudah hidup dan mati, dan yang mati dan di atas keimanan itu yang beruntung, dan yang mati di atas keingkaran itulah orang-orang yang rugi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini harus menjadi perenungan kita semua. Bahwasanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang akan pergi tapi tidak di atas keimanan yang benar. Makanya sehari 17 kali kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Maka ini dibutuhkan ketulusan yang benar. Benarkah kita sudah menyembah Allah? Benarkah kita hanya minta tolong kepada Allah? Karena kadang ada orang yang mendefinisikan nek salat iki madhep kiblat, sujud marang Gusti Allah. Tapi nek dodolan ya tetap golek pesugihan. Nah, ini keliru nggih. Karena dalam Islam yang namanya Allah itu sebagai Rabb, maka kita tempatkan Dia yang kita sembah, Dia juga yang kita minta, Dia juga yang kita datangi ketika ada masalah, Dia juga yang kemudian kita datangi untuk kita minta rezekinya gitu. Sehingga tidak boleh seorang muslim itu kemudian membeda-bedakan, nah Allah itu hanya disembah dalam sholat, tapi dalam urusan rezeki kita minta ke yang lain, tidak boleh. Jadi itu satu rangkaian utuh yang tidak bisa kemudian kita kita pisah-pisahkan. Ya sama kayak kita misal punya kepala keluarga di rumah, dia yang kerja, dia yang nyari nafkah. Maka ketika dia sudah kerja, dia sudah nyari nafkah, dia sudah ngasih duitnya ke kita sebagai anggota keluarganya, maka kita sebagai anggota keluarga ya juga harus tunduk patuh sama beliau. Makanya ada seorang suami yang kalau kemudian sudah kerja keras kok anaknya kadang-kadang angel nesu itu bapaknya itu wajar, karena dia sudah bekerja keras, sudah membagikan rezekinya, sudah mati-matian memperjuangkan keluarganya, kok anaknya kadang-kadang angel gitu. Maka kalau bapaknya kemudian lantik bocah ini wajar itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diminta dari kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Quran surat Al-Baqarah 22-nya Allah menyebutkan alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa. Allah sudah menjadikan bumi yang luas dan langit sebagai atapnya, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan sudah Allah turunkan air dari langit berupa hujan, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah lalu munculkan, tumbuhkan dari bumi itu buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Nah, yang Allah minta sebagai ilah, sebagai yang harus disembah, ketika Allah sudah kasihkan semuanya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan pernah
kamu menyembah selain Allah, sedangkan kamu tahu kalau Allah itu penciptamu yang beri rezeki, sedangkan yang lain tidak pernah menciptakan kamu, tidak pernah beri rezeki, kok kamu menyembah yang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kalau dilogika lagi, belum lama ada kasus di mana itu, Madura atau mana itu. Jadi seorang suami kerja malah bojone yang jangan karo wong liya gitu. Dan ketoknya di live media sosial apa gimana gitu. Kenapa didatangi sama suaminya? Malah dicarok, dua-duanya mati semua. Saya tidak membenarkan perlakuan suaminya, cuman saya sayangkan adalah istrinya. Kenapa kok tidak menghargai seorang laki-laki? Harusnya kalau memang sudah tidak seneng, kalau sudah nggak mau, ya mending cerai. Nah, silakan bar niku mau yang jangan sakarmu. Tapi kalau kemudian nyata-nyata suaminya masih ada bahkan kerja, kok malah kemudian melakukan hal-hal yang tercela seperti itu, ya tentu seorang laki-laki akan marah. Makanya di dalam ayat ini Allah sebutkan, bumi, langit, aku sing nyiptake. Saka langit tak udani kowe kabeh. Saka udan tak tokke buah-buahan, tanduran-tanduran sing mbok pangan kabeh. Jadi kita pun kalau kerjanya enggak jadi petani, tapi ujung-ujungnya kan ya tuku beras, ujung-ujungnya kan nggih dibuat beli sayuran toh. Nah, artinya kalau kita duit-duit sebanyak apapun tapi Pak Tani itu nggak pernah bisa nanam, kita nggak akan pernah bisa makan gitu. Makanya sebenarnya ujung rezeki itu ya ini, kembali kepada bumi, kembali kepada hujan. Nah Allah katakan langit bumi iki sing gawe aku, udan sing ngedukke aku, saka udan kowe panen, saka panen kowe mangan, kok kowe nyembah liyane. Makanya kalau di dunia pertanian itu enten orang itu nandur pari, tahu nek tekoki udan yang ngedukke sapa mbah gitu, Gusti Allah. Pari sing jebulke sapa mbah, Gusti Allah. Nah, dek ngopo dadak disajeni ben panen lho, kan aneh itu kalimat itu. Kalau dipikir-pikir kan aneh. Dia tahu kalau hujan itu turun itu karena Allah. Tanaman itu tumbuh juga karena Allah. Tapi ketika dia mengharapkan biar panen, justru dia buat sajen buat selain Allah. Makanya yang seperti ini coba dipenggalih lagi. Misal kayak ada perapatan ada kecelakaan. Keselamatan datang dari mana mbah? Allah. Nah napa dadak dalan dadak disajeni? Ya benar kecelakaan. Nah, seolah-olah kan mengatakan bahasanya keselamatan datang dari yang lain. Makanya dadak disajeni. Nah, makanya yang seperti ini coba jangan renungkan lagi, jangan pikirkan lagi. Jangan sampai ya, di usia kita yang sudah sepuh, sudah tua, justru kita terjebak pada kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Ajak putune, yo le ning ndi Mbah? Ning Alkit. Ngopo? Kayak lu, golek barokah kebo ya selamat lu. Kita ini manusia tercipta lebih mulia daripada kebo gitu kan. Ngapain kita minta berkahnya kebo gitu kan. Wong kebo itu kalau enggak di apa istilahnya enggak dipakani ya ora iso mangan dhewe. Kebo yang sana itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, jangan sampai nggih kita itu kemudian gagal paham ya ketika kemudian kita harus mencari Tuhan kok kita kemudian mikir ada yang lain. Makanya Allah sebutkan pada Quran surat Al-Hasr ayat 22, "Walladzi la ilaha illahu." Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Dan alimul ghaibi wasyahada, Allah Maha tahu yang gaib dan yang nampak. Artinya kita tuh dalam hati kita ngagum ke sinten tuh Allah tahu. War-Rahmanur Rahim, Allah yang memberikan rahmat di bumi untuk semua makhluk dan di akhirat untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran kita pada pagi hari ini yang intinya pada pelajaran minggu yang lalu kita belajar bagaimana Allah itu adalah sebagai Rabb yang harus satu-satunya kita sembah. Allah itu sebagai Rabb yang menciptakan kita, mematikan kita, mendidik kita, menjaga kita, melihara kita, itu Rabb. Nah, kemudian pagi hari ini kita belajar Allah itu sebagai Al-Ilah, satu-satunya yang kita sembah. Jadi kita tahu Allah yang menciptakan, yuk kita menyembah Allah saja. Kita tahu Allah yang mematikan, menghidupkan kita, ya kita menyembahnya Allah saja. Kita tahu Allah yang beri rezeki kita, ya kita menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kalimat menyembah ini enggak cuma sholat tok, ya berdoa, ya zikir, wirid, bersandar, berminta keselamatan, beristighosah, maka semua kembali kepada Allah. Nanti ada orang Islam yang gagal paham, dia salate kepada Allah tapi njaluk keselamatane ning kuburane Habib. Nah, maka yang seperti ini nggih jenengan harus hati-hati, jangan sampai gagal paham
kalau jenengan sudah mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb, dan jenengan faham kalau Allah itu yang menciptakan segala sesuatu semuanya, maka disitulah kemudian kita harus mempersembahkan semua bentuk peribadatan, dongo, takut, berharap, meminta, kemudian sujud, rukuk, tawaf, itu semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di Sukoharjo itu ada lagi satu kampung itu nikahnya putrane, itu putrane sama calon mantune kan ngubengi ringin. Nah, ngubengi itu berarti tawaf. Tawaf itu berarti bentuk ibadah. Maka kenapa harus keringin? Nah, tawaf yang benar kepada Allah di mana? Di Baitullah Ka'bah. Kalau nggak ada tempat, kalau nggak ke sana maka nggak ada tempat yang lain. Artinya nggak usah kemudian melakukan hal-hal yang seperti itu. Nanti ada yang tawaf ngubengi keraton dan seterusnya. Maka yang seperti itu tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah. Nanti soal kurban juga sama. Kurban itu menyembelih sesuatu dipersembahkan. Itu nama kurban. Nah, kurban secara syariat menyembelih sesuatu yang sesuai dengan syariat, jadi unta, sapi, kambing, terus dipersembahkan kepada Allah. Nah, sehingga mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah, nah itu kekeliruan. Nanti ada yang milih pitik sebelah ke siapa, nanti ada yang milih pedus dipersembahkan ke sinten, nanti ada yang milih kebu dikuak ning Segoro Kidul. Maka semua itu sebuah kekeliruan. Nanti ada yang milih wedhus ditandur ning Gunung Merapi, maka itu semua kekeliruan. Ketika ditanya sing gawe gunung sapa Mbah, Gusti Allah. Sing jebloke gunung sapa Mbah? Gusti Allah. Lah kok dadak disajeni ngono apa Mbah? Wong ngene iki yo gen sing nunggu kuwi bahasa-bahasa ngoten niku lho, sing nunggu iki ya. Padahal dia tahu kalau sing nunggu semua bumi ini yang menjaga ya Allah. Ngapain kemudian harus takut pada selain Allah? Demikian dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Allahu minkum subhanakallahumma